Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya di sini akan menjelaskan pertolongan pertama pada kecelakaan jalan yang terjadi di jalan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah pastikan korban kecelakaan masih hidup atau sudah meninggal. Dengan cara mendeteksi secara cepat, langkah-langkahnya yang harus kita lakukan yang pertama adalah memastikan korban dalam kondisi sadar atau tidak. Yang kedua, dengar dan rasakan hembusan nafas korban dengan cara mendekatkan telinga atau pipi ke hidung korban, sambil melihat pergerakan naik turunnya pada korban atau memastikan korban bernapas atau tidak. Yang ketiga, periksa kuku korban dan menekannya. Bila sudah dari awal pucat dan dingin, atau awalnya merah dan diberi tekanan selama 2 detik kemudian menjadi pucat dan tidak kembali ke merah, maka korban itu sudah meninggal. Itu adalah langkah-langkah ataupun cara mendeteksi secara cepat korban itu masih hidup atau sudah meninggal. Cara yang kedua adalah bila korban masih hidup, apakah korban dalam keadaan sadar, untuk menanyakan respon kepada si korban. Yang pertama itu korban sadar, korban merespon dan dapat berkomunikasi aktif. Yang kedua, respon suara. Respon suara hanya bila dipanggil namanya cenderung tidur ataupun orangnya tidak sadar, tapi ketika dipanggil akan menjawab. Yang ketiga adalah nyeri respon atau respon nyeri. Berespon hanya bila diberi rasa nyeri atau respon hanya berupa erangan atau usaha menepis. Yang selanjutnya adalah tidak ada respon. Korban tidak memberikan respon setelah diberikan rangsangan nyeri. Bila korban sadar dan mengeluh sesak nafas, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, lepaskan semua yang mengikat pada tubuh korban seperti helm, jaket, pengait celana. Longgarkan ikat pinggang pada celana korban. Jangan memberi minum pada korban ketika sesak napas. Selanjutnya tunggu sampai bantuan medis datang. Membebaskan korban terjepit. Bila korban sadar, pastikan korban tidak panik. Jangan menarik korban secara paksa bila masih ada hambatan. Pastikan korban telah bebas dari semua hambatan jepitan. Pada kondisi korban jepitan antara dua benda yang bergerak, cukup melepaskan satu sisi saja. Jepitan kursi, mobil, dan dashboard atau kemudi. Yang kita harus memastikan adalah posisi sandaran kursi pada posisi tegak lurus. Posisikan korban yang bersandar pada sandaran kursi mobil agar tetap menjaga daerah tulang belakang tetap lurus. Ini caranya. Yang selanjutnya adalah mundurkan kursi sampai posisi maksimal. Yang kedua, lepaskan sabuk. Yang ketiga adalah setelah tubuh korban terbebas dari hempitan, bebaskan bagian kakinya dari hempitan rem atau pedal rem atau kopling. Bila ada kelainan pada bentuk kaki korban, hati-hati karena kemungkinan kaki korban dalam kondisi patah. Langkah ketiga adalah bila korban tidak sadar, pastikan seluruh napas tidak tersumbat. Tanda-tanda jalan nafas tersumbat, terdengar suara mendukur atau berkumur. Yang pertama adalah periksa apakah terdapat cedera pada leher. Yang kedua, jika tidak terdapat cedera pada kepala dan leher, maka buka jalan pernapasan dengan cara menengadahkan kepala korban dengan mengangkat dagu korban, seperti gambar di sampingnya. Yang selanjutnya adalah untuk pasien dengan kecurigaan cedera kepala yang disertai cedera tulang leher, maka untuk membuka jalan napasnya digunakan cara mendorong membuka rahang yang dikenal dengan J-tools. Yang terakhir atau yang keempat adalah untuk pasien dengan suara yang berkumur atau yang diduga ada cairan seperti darah, muntahan, dan lain sebagainya. Miringkan tubuh korban ke satu sisi yang memungkinkan cairan dapat
memungkinkan cairan dalam mulut korban mengalir keluar. Bila terjadi cedera kepala, maka yang disebabkan oleh adanya benturan cukup keras daerah kepala ditandai dengan luka yang cukup berarti, baik luka terbuka, memar, benjolan, atau yang cukup besar. Korban dengan cedera kepala berat biasanya tidak sadar. Bila cedera kepala tidak berat, korban sadar namun mengeluh pusing dan nyeri. Pada cedera kepala, hati-hati kemungkinan cedera tulang leher, sehingga yang harus kita lakukan, yang pertama, bila korban dalam posisi tidak terlentang, maka posisikan pasien terlentang dengan kaidah menjaga tulang leher. Bila korban masih menggunakan pelindung helm, lepaskan helm dengan mengikuti kaidah melepaskan helm. Bila korban berada di tengah jalan, pindahkan korban dengan kaidah menjaga tulang leher atau memindahkannya. Letakkan korban pada alas yang datar dan keras. Pastikan jalan napas korban tetap terbuka dan pernapasan cukup baik. Ini adalah kaidah yang seperti yang pertama, kaidah menjaga tulang leher. Cara-caranya, penolong memasukkan keempat jari tangan ke punggung korban, persis pada tepi kiri dan kanan leher. Kemudian korban dengan ibu jari mengunci pada pundak korban. Seperti ini. Kaidah menjaga tulang leher, yang sebenarnya kaidah melepaskan helm. Untuk melakukan melepaskan helm itu harus ada dua penolong. Yang pertama sebagai penahan leher dan kepala, yang kedua adalah sebagai pembuka dari helm tersebut. Langkah keempat, apabila terdapat pendarahan deras, maka langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah hentikan pendarahan dengan menekan langsung pada tempat yang berdarah, bisa dengan menggunakan kain yang digulung ataupun alat atau benda lainnya yang cukup kuat. Jangan sembarangan memberi benda ataupun menghentikan pendarahan seperti mengoleskan oli, minyak, rem, dan lain-lain. Posisikan daerah yang mengalami pendarahan lebih tinggi daripada jantung. Pertahankan balut tekan sampai bantuan medis datang. Cara memindahkan korban. Ini adalah cara memindahkan korban. Untuk memindahkan korban bisa dilakukan dengan minimal 3 orang penolong untuk mencegah cedera tidak bertambah parah. Pindahkan korban seperti mengangkat jenazah, dengan memindahkan korban seperti menenteng atau menjinjing. Jangan memindahkan hal yang seperti itu karena dikhawatirkan menambah atau cedera dari korban itu bertambah parah. Posisi penolong saat memindahkan korban adalah satu orang di bagian atas meliputi kepala sampai bahu, kemudian satu orang bagian tengah meliputi punggung sampai pantat, dan satu orangnya itu bagian bawah mulai dari lutut sampai mata kaki. Hindari posisi korban menggantung, terutama pada bagian leher atau kepala. Ini adalah cara-cara untuk memindahkan korban kecelakaan. Yang selanjutnya, penanganan korban patah tulang. Penanganan korban patah tulang, tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Terdapat kelainan bentuk tungkai atau lengan korban. Patah tulang dapat terbuka, yaitu tulang terlihat keluar ataupun tertutup. Hati-hati saat memindahkan korban. Berikan pertolongan dengan cara membuat tungkai atau lengan yang patah tidak tergeser. Ini adalah digambar seperti yang pertama adalah patah tulang terbuka, yaitu tulangnya keluar dari kulit. Yang kedua adalah patah tulang tertutup atau tulangnya tidak sampai keluar dari kulit. Patah tulang tungkai bawah. Yang harus dilakukan adalah luruskan posisi tungkai atas dan bawah dengan memegang sendi, lutut, dan pergelangan kaki. Yang kedua, bila ada pendarahan, lakukan penekanan pada luka dengan menggunakan kain, baju, atau semacamnya, seperti gambar di sampingnya. Yang ketiga, letakkan tungkai yang telah lurus
pada bahan keras yang panjangnya mulai dari setengah paha sampai mata kaki dan lebarnya sesuai dengan lebar tungkai, dan berikan penahan pada sisi kanan dan kiri supaya tidak tergeser ke kanan ataupun ke kiri. Yang selanjutnya adalah ikat kuat-kuat setiap penahan tersebut, alas maupun penahan sisi kanan dan kirinya. Pastikan korban tetap stabil sampai bantuan tiba. Bila patah tulang terbuka dan terdapat tulang atau bagian yang lepas, jangan memasukkan patahan atau bagian tersebut ke dalam luka. Patah tulang lengan bawah. Luruskan posisi lengan bawah dengan cara mengangkat lengan dengan siku dan pergelangan tangan dengan punggung tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Yang kedua, bila ada pendarahan, lakukan penekanan pada lokasi dengan menggunakan kain baju ataupun bahan lainnya. Letakkan lengan pada alas yang cukup keras dengan panjang yang melewati siku dan sampai ujung jari. Berikan penahan sisi kanan dan sisi kiri dengan bahan yang sama kerasnya dengan panjang yang sama dengan alasnya. Yang selanjutnya, ikat alas serta penahan kiri dan kanan secara melingkar. Posisikan lengan yang patah berada di antaranya. Bila ada organ tubuh yang terlepas, jangan dibiarkan tetapi tempatkan pada wadah yang kering dan segera berikan kepada petugas medis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.